Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan kami dari kelompok IoT 3 Kedokteran Umum Universitas Diponegoro. Di sini kami akan memaparkan mengenai survei yang kami lakukan dengan judul Pemahaman Masyarakat Terhadap Penyakit Tipes dengan dosen pembimbing kami yaitu Dr. Aris Triwiyatno dan juga Dr. Yanuar Imam Santoso. Sebelum kami melakukan pemaparan terkait survei yang kami lakukan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini, saya Mega Dewi Aureta dengan nomor induk mahasiswa 220101201200026 sebagai moderator pada pemaparan kali ini dengan didampingi oleh rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Clara Priscila Butar-Butar dengan NIM 22010120120022. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah Dian Rahmawati dengan NIM 220100101200023. Terima kasih. Perkenalkan, saya Apriliawati dengan NIM 2210101201224. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agnes Aprilia Tambundan dengan NIM 2201120120025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio Wicaksono dengan NIM 2201001201227. Perkenalkan, nama saya Rafli Muhammad Ithar dengan NIM 220101201200028. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Ataullah Muti dengan NIM 22010120020029. Perkenalkan, nama saya Ivan Yeskiana Bista dengan NIM 22010120120030. Perkenalkan, saya dengan Nadia Aulia Alifiani dengan NIM 2201101200120031. Baik, akan saya lanjutkan dengan latar belakang dari survei yang kami lakukan, yaitu demam tifoid atau tipes abdominalis banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat kita, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Tipes merupakan penyakit infeksi akut pada usus halus dengan gejala demam 1 minggu atau lebih, disertai gangguan pada saluran pencernaan dan juga dengan atau gangguan kesadaran. Tipes disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Sampai saat ini, penyakit tipes masih menjadi masalah kesehatan di negara-negara tropis termasuk Indonesia, dengan angka kejadian sekitar 760-810 kasus per tahun. Pada kenyataannya, di masa sekarang ini masyarakat menganggap bahwa tipes merupakan penyakit yang sudah biasa terjadi dan tidak berbahaya. Hal ini disebabkan oleh banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu penyakit tipes, bagaimana penyakit ini dapat terjadi, bagaimana gejala tipes, bagaimana cara mengatasinya, dan yang terakhir yaitu apakah tipes dapat berakibat fatal atau tidak. Dari hal tersebut, maka kami lakukan survei pemahaman masyarakat tentang penyakit tipes yang dilaksanakan selama 3 hari, yaitu mulai tanggal 12 Februari sampai 14 Februari 2021 di tempat tinggal masing-masing, serta menggunakan media berupa Google Form yang disebarkan melalui grup Line atau WhatsApp. Baiklah, langsung saja berikut pemaparannya. Baik, untuk yang pertama adalah apakah Anda tahu tentang penyakit tifus? Sebelumnya, tifus sendiri itu adalah demam tifoid atau penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri dari Salmonella typhus. Nah, tifus ini dapat menular dengan cepat, umumnya melalui konsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi oleh tinja yang mengandung bakteri tersebut. Nah, dari 109 responden yang telah kami kumpulkan, sebanyak 94,5% mengetahui tentang apa itu penyakit tifus. Nah, hasil ini memperlihatkan bahwa tifus terkenal oleh masyarakat sekitar yang merupakan epidemi yang cukup serius. Nah, menurut sumber yang telah dicari, hampir 100.000 penduduk di Indonesia itu terjangkit penyakit tifus setiap tahunnya. Oleh sebab itu, penyakit ini dinyatakan sebagai penyakit endemik di Indonesia. Nah, oleh sebab ini juga banyak masyarakat yang telah mengetahui penyakit tifus karena penyakit ini telah sering dalam per tahunnya. Berdasarkan data yang didapat, sebanyak 51,4% dari 109 responden pernah mengalami tipus, sedangkan sisanya yaitu 48,6%
mengaku tidak pernah mengalami tipes selama hidupnya. Nah, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa lebih dari setengah total responden pernah mengalami penyakit tipes semasa hidupnya. Baik, untuk yang berikutnya yaitu sampai saat ini sudah berapa kali Anda terkena tipes? Baik, untuk berdasarkan data yang didapat dari 109 responden, sebanyak 72,4% responden itu setidaknya telah mengalami tipes setidaknya 1 kali semasa hidupnya. Dengan rincian sebanyak 35,6% pernah mengalami 1 kali, sebanyak 15,1% mengalami 2 kali, sebanyak 6,8% pernah mengalami 3 kali, sebanyak 9,6% pernah mengalami 4 kali, dan sebanyak 5,5% pernah mengalami 5 kali. Hal ini berarti tipes masih sering terjadi pada kalangan responden. Untuk itu diperlukannya sebuah edukasi agar masyarakat mengerti dan paham betul tentang penyakit tipes. Baik, parameter selanjutnya akan membahas mengenai apa yang pasien rasakan saat terserang penyakit tipes. Hal yang dimaksud adalah gejala yang mana memiliki arti keadaan yang menjadi tanda akan timbulnya sesuatu. Pada parameter ini, responden dapat memilih lebih dari satu pilihan terkait gejala atau apa yang pasien rasakan saat penyakit tipes menyerang. Pada parameter ini, disediakan 6 pilihan jawaban, di mana demam menjadi pilihan yang banyak dipilih oleh responden, diikuti nyeri otot, sakit kepala, merasa tidak enak seluruh badan, berat badan menurun, dan lainnya. Penyakit tifus memiliki gejala klinis yang tidak spesifik, artinya cukup bervariasi antara satu penderita dengan lainnya. Hal ini sejalan dengan hasil survei yang kami lakukan, di mana responden merasakan gejala yang setelah dianalisis cukup bervariasi dan tidak sama persis antara satu pasien dengan pasien lainnya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu seberapa mengganggu ketika terkena penyakit ini terhadap kehidupan sehari-hari. Dari data yang sudah kami kumpulkan bahwasannya sebagian besar responden yaitu 56,9% menyatakan bahwasannya untuk penyakit tifus ini berada di angka 5, angka kesakitannya. Jadi kami beri angka 1-5 kepada responden bahwasannya angka 1-5 ini menunjukkan seberapa sakitnya atau seberapa mengganggunya penyakit tifus ini pada kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dari 62 responden itu menyatakan bahwasanya untuk penyakit tifus ini sangat mengganggu kehidupan sehari-hari karena berada di angka 5. Baik, selanjutnya, menurut Anda apa penyebab penyakit tifus? Jadi berdasarkan survei yang dilakukan menunjukkan sebanyak 74,3% dari 109 responden atau 80 responden mengatakan penyebab penyakit tifus itu berasal dari bakteri. Hal ini dikarenakan penyakit tifus memang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa. Penyakit tifus ini merupakan penyakit yang ditularkan melalui makanan dan minuman yang tercemar oleh bakteri Salmonella typhosa. Seseorang yang sering menderita penyakit tifus menandakan bahwa dia mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri ini. Respon lain juga menunjukkan yaitu 12,8% mengatakan penyebab penyakit tifus itu adalah stres dan tekanan, dan sisanya 9,2% mengatakan penyebab tifus adalah virus. Sebenarnya penyebab utama penyakit tifus adalah bakteri Salmonella yang berasal dari makanan yang terkontaminasi bakteri, tetapi stres dan tekanan menjadi faktor pendorong bakteri itu berkembang di tubuh seseorang. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, apa yang Anda lakukan ketika merasa terkena gejala tipes itu menunjukkan sebagian besar responden bahwa mereka itu pergi ke dokter 89%, kemudian diikuti dengan melakukan istirahat itu ada 59,6%, dia mengobati diri sendiri dan minum obat tradisional, meminum herbal itu 15,6%. Lalu ada yang dibiarkan saja, dan sisanya memilih opsi lain yang berisi belum pernah mengalami tipes, minum resep obat di orang tua, serta dirawat di rumah oleh ayah dan ibu. Oleh karena itu, jika mengalami gejala tipes, diperlukan langkah-langkah yang tepat agar gejala tipes yang dialami itu semakin memburuk. Ada beberapa penanganan yang dapat dilakukan apabila mengalami gejala tipes itu, yaitu yang pertama, dapat minum air putih yang banyak.
disebabkan oleh demam dan diare yang berkepanjangan. Lalu yang kedua ada istirahat total. Supaya lekas sembuh dari tipes itu, istirahat merupakan hal yang membantu proses pemulihan penyakit ini. Usahakan untuk tidak melakukan berbagai kegiatan berat yang menguras tenaga agar kondisi tubuh bisa segera fit dan terhindar dari komplikasi tipes. Lalu yang ketiga ada makan makanan yang mudah dicerna. Tipes merupakan salah satu penyakit gangguan pada usus, maka untuk itu dianjurkan makan makanan yang mudah dicerna, seperti bubur dan makanan lunak lain. Dengan begitu, kerja usus menjadi lebih ringan dan cepat diserap oleh tubuh. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu upaya apa yang sudah Anda lakukan untuk mencegah terkena penyakit tipes. Jadi dari seluruh responden didapatkan sekitar 91,7% atau setara dengan 100 responden menjawab dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan juga bersih. Berdasarkan data tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap individu memiliki cara yang berbeda-beda dalam mencegah terkena penyakit tipes. Namun, sebagian besar responden menganggap dengan mengkonsumsi makanan yang bersih dan juga bergizi menjadi upaya pencegahan utama agar terhindar dari penyakit tipes. Hal ini sudah sesuai sebab seperti yang kita ketahui bahwa transmisi utama bakteri Salmonella adalah melalui makanan dan air minum. Untuk itu, hygiene daripada makanan dan minum sangatlah penting. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah apakah responden kesulitan dalam membedakan gejala yang muncul ketika tifus dan demam berdarah. Jadi berdasarkan hasil survei yang diberikan, didapati tanggapan dari 109 responden yang terdiri dari 91,74% atau setara dengan 100 orang adalah mahasiswa dan 8,25%-nya atau setara 9 orang sisanya adalah umum dan salah satunya adalah petugas forensik. Dari 109 responden tersebut didapati hasil bahwa 64,22% atau setara dengan 70 orang masih kesulitan dalam membedakan gejala yang muncul ketika antara tipes dan demam berdarah. Sedangkan 35,77% sisanya atau setara dengan 39 orang dapat membedakan gejala yang muncul ketika tipes dan demam berdarah. Dari hasil analisis data yang diperoleh ini dapat disimpulkan bahwasanya tingkat pengetahuan masyarakat akan gejala suatu penyakit masihlah minim dan masyarakat masih kurang antusias dalam mencari tahu tentang gejala-gejala umum dari sebuah penyakit. Tentunya hal ini akan berdampak pada tingkat preventif dan penanganan dari ataupun keluarga ketika terserang suatu penyakit tersebut. Pengetahuan tentang gejala-gejala umum kondisi tubuh ketika terserang suatu penyakit ini merupakan hal yang penting karena pengetahuan tersebut merupakan dasar dalam penanganan diri, keluarga ataupun masyarakat sekitar terhadap penyakit yang mungkin terjangkit. Pengetahuan ini sangatlah penting mengingat bahwasannya beberapa penyakit disebabkan oleh patogen-patogen yang dapat menular apabila terjadi kontak antara penderita dengan orang yang sehat. Dengan adanya pengetahuan terkait gejala-gejala umum suatu penyakit tersebut, memungkinkan kita untuk lebih cepat dalam mengambil tindakan penanganan dan terhadap orang-orang yang terjangkit suatu penyakit tersebut, dan juga meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekitar terhadap gejala penyakit yang muncul dan memperkirakan kemungkinan penularan yang terjadi. Baik, selanjutnya menurut Anda apakah penyakit tipes berakibat fatal? Berdasarkan survei yang telah dilakukan menunjukkan sebanyak 78,9% dari 109 responden, yaitu 86 responden mengatakan tipes dapat berakibat fatal. Hal ini dikarenakan salah satu komplikasi yang akan terjadi bila tipes tidak segera diobati adalah terjadinya pendarahan internal. Tipes yang sudah parah juga bisa menyebabkan perforasi atau rusaknya dinding saluran pencernaan. Akibatnya, isi dari saluran pencernaan bisa masuk ke rongga perut. Beberapa respon juga menunjukkan 7,3% dari 109 responden, yaitu 8 responden mengatakan tidak berakibat fatal dan sisanya 15 responden mengatakan tidak tahu. Hal ini juga banyak belum disadari masyarakat sekitar bahwasanya tifus dapat berakibat fatal. Jadi untuk lebih mengetahui dan memahami tentang segala penyakit yang sering muncul di masyarakat ini disarankan agar rajin membaca artikel atau mencari-cari informasi terkait penyakit umum tersebut. Terima kasih. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari survei yang telah kita lakukan adalah tipes atau tifus adalah penyakit infeksi bakteri pada usus halus dan terkadang pada aliran darah yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa atau Salmonella paratyphi. A, B, dan secara umum gejala tifus itu adalah yang pertama, demam yang meningkat secara bertahap tiap hari hingga mencapai 39 derajat sampai 40 derajat Celcius dan biasanya akan lebih tinggi pada malam hari. Lalu yang kedua ada nyeri otot, sakit kepala, merasa tidak enak badan, sakit perut, dan berat badan menurun.
Penanganan penyakit tifus itu dapat dilakukan dengan pemberian obat antibiotik. Pengobatan bisa dilakukan di rumah atau perlu dilakukan di rumah sakit. Pengobatan akan disesuaikan dengan tingkat keparahan penyakit tifus yang dialami oleh masing-masing pasien. Tifus merupakan penyakit epidemi yang menjadi salah satu masalah kesehatan di Indonesia yang sudah cukup populer. Bentuk upaya dalam penanganan masalah ini adalah dengan kerjasama yang baik antara pihak pemerintah, rumah sakit, maupun warga untuk segera memberikan pengobatan dan penanganan yang sesegera mungkin pada penderita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.